wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar materi tentang kegiatan ekonomi produksi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, menjelaskan kegiatan produksi, kemudian yang kedua, membedakan nilai-nilai guna suatu barang, kemudian yang ketiga, menguraikan tentang faktor-faktor produksi. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang kebutuhan dan alat-alat pemuas kebutuhan manusia. Alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Barang dan jasa itu tidak tersedia begitu saja, tetapi harus dibuat atau diproduksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Faktor-faktor apa saja yang diperlukan dalam proses produksi? Untuk lebih jelasnya, silakan disimak penjelasan berikut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kegiatan produksi, kemudian yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan dilakukan manusia untuk menghasilkan atau untuk membuat suatu barang dan jasa atau untuk menambah nilai guna suatu barang. Jadi arti kegiatan produksi itu sebenarnya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kegiatan membuat atau menghasilkan barang, kemudian yang kedua, kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Yang pertama, kegiatan menghasilkan atau membuat suatu barang atau jasa. Dalam pengertian ini, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau membuat barang yang belum ada. Contoh, petani menanam padi di sawah yang nantinya akan menghasilkan beras. Yang kedua, kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Dalam pengertian ini, kegiatan produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menambah nilai guna suatu barang yang sudah ada. Contoh, kayu atau papan diolah menjadi meja atau lemari. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Sedangkan barang hasil produksi disebut dengan produk atau. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat dari yang pertama, nilai guna bentuk. Nilai guna bentuk adalah nilai suatu barang bertambah nilainya bila dirubah bentuknya. Contoh, kayu atau papan dibuat menjadi meja atau kursi. Kemudian yang kedua, nilai guna tempat. Nilai guna tempat adalah suatu barang lebih berharga atau lebih tinggi nilainya bila dipindahkan ke tempat lain. Seperti misalnya pasir. Pasir yang di pinggir laut atau pinggir sungai dibawa ke suatu tempat untuk dibuat menjadi bahan bangunan. Yang ketiga adalah nilai guna waktu. Nilai guna waktu adalah suatu barang berguna pada saat-saat tertentu, seperti misalnya payung. Payung lebih tinggi nilainya atau sangat berguna pada saat hujan. Selanjutnya adalah nilai guna kepemilikan. Nilai guna kepemilikan adalah nilai suatu barang akan bertambah bila berpindah kepemilikannya. Contoh, sepatu di toko sepatu akan lebih berguna bila dibeli seseorang untuk digunakan. Tahap-tahap dalam membuat atau memproduksi suatu barang disebut dengan proses produksi. Proses produksi ini memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Untuk menghasilkan barang atau membuat suatu barang diperlukan 4 macam faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi alam atau sumber daya alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja.
Dan yang ketiga, faktor produksi modal. Selanjutnya, faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi alam adalah semua bahan yang disiapkan alam yang digunakan manusia sebagai bahan baku atau bahan mentah dalam membuat suatu barang. Yang termasuk faktor produksi alam adalah seperti tanah, air, udara, sinar matahari, hutan, flora dan fauna, dan bahan tambang. Selanjutnya adalah faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah pikiran dan tenaga manusia yang digunakan dalam proses produksi. Tenaga kerja manusia berdasarkan kualitasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, kemudian yang kedua tenaga kerja terlatih, kemudian yang ketiga tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang melalui pendidikan formal terlebih dahulu. Contoh, guru, dokter, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan terlatih. Contoh, seperti supir, montir, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan. Seperti misalnya tukang sapu. Faktor produksi berikutnya adalah faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah barang yang dihasilkan oleh manusia yang digunakan untuk menghasilkan barang selanjutnya. Contoh seperti mesin, bangunan, atau gedung, dan lain-lain sebagainya. Faktor produksi yang terakhir adalah faktor produksi kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menjalankan suatu perusahaan agar berjalan secara efektif dan efisien dan menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sekian penjelasan materi tentang kegiatan ekonomi produksi. Kesimpulan materi kita hari ini adalah demikianlah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.